Halo teman-teman, welcome back to Faradila Channel. Kenalin, aku Faradila Irfanwala Putri dari Universitas Diponegoro jurusan Akuntansi Perpajak yang akan menjelaskan dasar-dasar pemeriksaan pajak. Jadi, apa saja sih dasar-dasar pemeriksaan pajak itu? Jadi, untuk pemeriksaan pajak sendiri itu adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan perpajakan. Jadi, terdapat tujuan dari pemeriksaan pajak. Nah, apa saja sih tujuan pemeriksaan pajak? Jadi, sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki tujuan yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian ada tujuan lain yaitu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Nah, jadi pemeriksaan pajak itu dapat dilakukan melalui dua jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK 03/2013 tentang tata cara pemeriksaan yang meliputi yang pertama yaitu ada pemeriksaan lapangan, di mana pemeriksaan ini yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksaan pajak. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan kantor, yang dimana pemeriksaan ini yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Jadi terdapat 3 kriteria pemeriksaan pajak, yaitu pertama ada pemeriksaan rutin, yang kedua ada pemeriksaan khusus, dan yang ketiga ada pemeriksaan dengan tujuan lain. Nah, untuk pemeriksaan rutin sendiri itu adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Nah, beberapa contoh pemeriksaan rutin meliputi yaitu yang pertama ada wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi, atau SPT tahunan PPh lebih bayar restitusi. Dan yang kedua ada wajib pajak menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar kompensasi. Dan yang ketiga itu ada wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Itu yang selanjutnya, yang kedua ada pemeriksaan khusus, di mana pemeriksaan khusus ini adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak berdasarkan analisis resiko baik secara manual maupun komputerisasi yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan pajak. Nah, pemeriksaan ini dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan rutin. Nah, adapun ketentuan terkait dengan pemeriksaan khusus, yaitu yang pertama pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berdasarkan analisis resiko. Dan yang kedua, wajib pajak yang tidak memenuhi pemeriksaan rutin dapat dilakukan pemeriksaan khusus. Kemudian yang ketiga itu adalah analisis resiko yang bertujuan untuk menilai kepatuhan wajib pajak yang mengindikasi potensi penerimaan pajak. Dan yang keempat ada analisis resiko. Ini dibuat berdasarkan pada profil wajib pajak dan data internal dan eksternal. Kemudian yang kelima ada pemeriksaan khusus dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan untuk tujuan lain, yang dimana ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain ini dalam rangka melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Jadi terdapat ruang lingkup pemeriksaan pajak berdasarkan jenis pajak. Yang pertama ada satu jenis pajak atau single tax atau beberapa jenis pajak. Nah, pemeriksaan ini meliputi satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak selain pajak penghasilan tahunan badan atau orang pribadi untuk satu atau beberapa masa pajak, satu bagian tahun pajak atau tahun pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Nah, yang kedua ada seluruh jenis pajak atau all tax. Nah, pemeriksaan ini mencakup jenis pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk bagian tahunan pajak atau tahun pajak. Nah, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Nah, dalam hal ini SPT tahunan pajak penghasilan badan atau orang pribadi diperiksa
maka ruang lingkup pemeriksaan itu dilakukan dengan cakupan seluruh jenis pajak. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan jangka waktu pemeriksaan pajak. Nah, terdapat dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Nah, apabila pemeriksaan lapangan itu paling lama 4 bulan dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan di lapangan disampaikan kepada wajib pajak dan orang terkait sampai dengan laporan hasil pemeriksaan. Kemudian, pemeriksaan kantor itu paling lama 14 hari dihitung sejak orang terkait datang memenuhi surat panggilan sampai dengan laporan hasil pemeriksaan. Nah, terdapat juga jangka waktu pengujian. Nah, untuk pemeriksaan lapangan sendiri itu paling lama 6 bulan dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak dan pihak terkait sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan diberikan. Kemudian apabila pemeriksaan kantor itu paling lama 4 bulan dihitung dari tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan sampai dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan. Nah, terdapat juga jangka waktu pembahasan hasil akhir pemeriksaan dan pelaporan. Nah, itu untuk keduanya paling lama 2 bulan dihitung sejak surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak dan pihak terkait sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Nah, selanjutnya itu ada standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Ada 3, yaitu yang pertama ada standar umum pemeriksaan, yang kedua ada standar pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga ada standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada standar umum pemeriksaan. Di sini adalah standar yang mengatur persyaratan dasar dalam pemeriksaan pajak. Nah, meliputi kompetensi pemeriksa, independensi, profesionalisme. Nah, pemeriksa pajak ini harus memiliki keahlian yang cukup, bersikap objektif, serta menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak. Yang selanjutnya itu ada standar pelaksanaan pemeriksaan, yang dimana standar ini yang mengatur prosedur pemeriksaan termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengumpulan bukti. Nah, untuk pemeriksa ini harus menggunakan teknik dan metode yang sistematis serta memperoleh bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung temuan pemeriksaan. Yang terakhir itu ada standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, standar ini yang mengatur tata cara penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Nah, laporan ini harus disusun secara jelas, lengkap, akurat, dan objektif berdasarkan hasil pemeriksaan serta memuat kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Jadi kesimpulannya adalah pemeriksaan pajak itu adalah proses verifikasi data dan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan secara profesional baik di lapangan ataupun di kantor pajak. Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan ketaatan wajib pajak dan menegakkan hukum perpajakan. Nah, untuk jenis pemeriksaan pajak itu ada pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dan juga terdapat 3 jenis pemeriksaan pajak, yaitu rutin, khusus, dan tujuan lain. Nah, itu saja materi tentang dasar-dasar pemeriksaan pajak. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman Faradila Channel untuk bisa lebih memahami dasar-dasar pemeriksaan pajak. Nah, jika ada yang ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi bersama terkait dasar-dasar pemeriksaan pajak. Oke, next kita bahas video apa lagi ya? Coba komen dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar tahu notifikasi video terbaru dari aku. Bye-bye semua.